Oke, sudah ya. Ajaran yang membosankan. Oke, Bu Rina akan mulai share screen terlebih dahulu. Minta tolong yang masih bersuara di-mute dulu ya. Kecuali nanti kalau ada sesi tanya jawab atau diskusi secara virtual, nanti boleh menyalakan mic-nya. Nah, Bu Rina full screen dulu ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Jadi hari ini kita akan membahas satu materi saja ya, satu materi Assalamualaikum, saja. Bu. Waalaikumsalam. Tentang nilai-nilai Pancasila. Siapa yang belum pernah dengar kata Pancasila? Sudah pernah semua ya? Sudah pernah semua, benar langsung ke layar yang pertama. Nah, yuk. Pasti semuanya sudah tahu, tetapi coba kita ingat-ingat lagi dan kita tes sedikit ya. Dasar negara Indonesia apa? Dasar negara Indonesia adalah? Pancasila. Iya, jangan ragu dong. Pancasila, betul. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Lalu, lambang negara Indonesia. Apa, Nak? Garuda. Lalu, ada yang tidak hafal bunyi Pancasila? Enggak. Coba yuk, Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Indonesia. Kerakyatan yang Musyawaratan dalam perwakilan. Lima. bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren ya. Biasanya kalau sekolah kita dulu kita mengikrarkan Pancasila, bukan Mas Ikrar ya. Kita menirukan bunyi Pancasila itu saat apa, Nak? Biasanya saat apel ya, masih ingat ya? Apel 17 Agustus, lalu upacara yang lain. Otfa, betul sekali. Saat pembukaan dan penutupan. Selalu kita lafalkan ya, atau kita ikrarkan ya, karena kita bangsa Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, tadi yang sudah lancar itu membaca atau di luar kepala itu tadi, yang Pancasila bunyi Pancasila 1 sampai 5. di luar kepala. Wih, keren, mantap ya. Insya Allah sudah hafal semua ya karena sudah kelas 5. Oke, hari ini kita akan membahas nilai-nilai dari masing-masing Orlen. Oke, Bu. Nah, yuk kita lihat gambar ini yuk. Oke, ini ya. Ini lambang negara kita dan semuanya sudah lihat di mana-mana ada ya, di kelas kita ada, di semua instansi, kantor-kantor itu pasti dipasang ya enggak, di dinding kantor, dinding sekolah dan lain sebagainya. Biasanya lambang ini bersanding dengan gambar presiden dan wakil presiden, ya enggak? Ya. Oke, di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetap satu. Wes, mantap. Iya, betul sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu atau menjadi satu dan harus bersatu. Intinya begitu ya. Di sini ada lambang-lambang, ada 5 ya, Nak ya. Nah, di sini bintang di tengah, ada macam-macam. Ada yang ingat enggak atau ada yang tahu enggak? Jadi, kelima lambang ini mewakili dari kelima sila. Tadi kan ada sila 5 ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima. Yuk, siapa yang masih ingat kalau bintang itu lambang sila keberapa? Satu. Kalau padi dan kapas? Kelima. Keren. Kalau pohon beringin? Ketiga. Keempat. Ada yang 4. Oke. Kalau kepala banteng?
Tiga, Bu. Tiga. Ada yang 3, ada yang 4. Yuk kita lihat coba. Mohon Ini beri. dia. Ini 3, Bu. Ini dia ya. Kapas 5. Ini, ya, Beringin 3, Kak. ini Betul. lambang dari masing-masing sila dari Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, insya Allah ini sudah ya. Karena pengenalan lambang, kalau tidak salah memang sudah dari kelas-kelas sebelumnya ya. Kelas 3, ya kelas 1 mungkin lambangnya dulu ya. Lambang, kemudian naik lagi. Insya Allah kalau sudah kelas 5 sudah hafal ya, termasuk dengan hafal Pancasila tadi. Nah, sekarang apakah kita hanya sekedar menghafalkan saja? Wah, cepil Bu, itu lambang Pancasila mah saya di luar kepala. Terus tadi ketika bunyi Pancasila kan juga sudah di luar kepala ya sebenarnya. Apakah cukup dengan menghafal semua sila itu? Enggak. Tidak. Jadi masing-masing dari sila ini ada nilai-nilai yang terkandung ya. Ada poin-poin penting atau sikap-sikap yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari sila yang pertama terlebih dahulu. Oke. Nah, ini apa sih sebentar? Oke, jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, teman-teman dan anak-anakku semuanya, kita adalah warga negara Indonesia ya, yang beriman tentunya. Iya enggak? Iman itu apa? Beriman itu apa? Percaya adanya Tuhan atau Allah ya. Jadi kita adalah sebagai warga beriman. Nah, kemudian di negara kita tidak hanya ada satu agama ya. Di negara kita ada beberapa agama. Makanya di sini terdapat perbedaan agama, terdapat perbedaan keyakinan. Nah, tapi semuanya beriman, semuanya percaya kepada ada 4 agama, Tuhan. Ya. Nah, lalu dari sila ini sikap-sikap apa yang harus kita lakukan? Nah, ini hubungannya dengan keimanan kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, karena di negara kita ada beberapa agama, otomatis kita harus mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu yang seperti apa? Nah, tentu saja ya, ini coba Bu Rina jabarkan. Yang pertama yang harus kita lakukan jelas, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Ya, kalau kita beragama Islam berarti yang melaksanakan ibadah sesuai tuntutan Islam. Ada yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan agamanya? Nah, tidak ada ya, karena kita sudah dididik dari kecil, dari fitrah kita, dari keluarga kita sudah dikenalkan dengan agama kita, begitu. Lalu ini yang kedua juga penting ya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, itu pasti ya, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, kemudian juga harus menghormati kebebasan beragama. Jadi karena dilindungi oleh undang-undang ya, bebas memilih agama, karena memang semua agama yang ada di Indonesia diakui, diatur begitu. Nah, ini juga tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah. Misalnya kita punya teman, kemudian teman kita berbeda agama. Jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan caranya. Gitu. Tidak mengganggu atau tidak menghalang-halangi. Nah, ada yang punya teman berbeda agama di sini? Aku ada, Bu. Ada. Ada. Nah, kita harus membangun pertemanan juga dengan semua orang. Kemudian misalnya, dia kan beda agama, aku nggak mau berteman dengan dia gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi semuanya saling menghargai. Nah, ini yang penting terakhir nih, Nak. Tetap harus bekerja sama dengan umat agama lain. Nah, contoh bekerja samanya apa? Dalam hal muamalah atau dalam hal kemasyarakatan. Boleh nggak bekerja sama dengan umat agama lain dalam melakukan ibadah? Misalnya, kita punya teman beda agama, kita ikut beribadah dengan agamanya teman kita. Enggak boleh. Tidak boleh, betul. Kita boleh melakukan kerjasama apapun dalam bidang apapun, tetapi
jika itu sudah menyangkut dengan ibadah kita, kita tetap sendiri-sendiri sesuai dengan agama kita. Oke? Oke, itu sila pertama ya. Sila pertama selesai, insya Allah paham ya. Belum ngantuk ya? Belum. Oke, lanjut. Udah ngantuk. Jangan ngantuk. Oke, lanjut kita ke sila yang kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini intinya adalah semua manusia, semua masyarakat itu memiliki persamaan derajat, ya. Tidak ada yang berbeda atau memiliki kesamaan kedudukan. Nah, maka dari itu sikap-sikap yang perlu kita bina atau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari jelas ya. Karena kita sama, berarti kita harus saling mencintai, menyayangi, entah itu di keluarga. Nah, keluarga itu wajib ya. Keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, berarti pertemanan dengan guru, menghormati, kemudian di lingkungan masyarakat. Lalu tenggang rasa itu seperti apa namanya, menghormati ya, menghargai, menghormati seperti itu. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini yang penting ya. Dianjurkan untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan ya. Gitu. Kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Intinya di sila ini adalah kita mengembangkan sikap saling menolong. Coba gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh satu, sikap saling menolong itu seperti apa coba? Siapa yang mau menyampaikan? Misalnya dalam kondisi keadaan nyata di sekitar kita, saling menolong itu seperti apa sih? Contoh. Gotong royong. Saling menolong. Misalnya ada teman kita yang sedang kesulitan misalnya. Ada yang mau menyampaikan contoh? Terus ini gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya kalau sekarang contohnya itu sedang itu ya Mas Orlen ya. Banjir di mana-mana, ya enggak? Nah, iya betul banget banjir Bu. di mana-mana, kemudian alhamdulillah ya di Bantu daerah kita, makan. mungkin di RT kita kemudian ada apa namanya? Iuran atau kemudian nanti dikumpulkan entah itu berupa uang, berupa apa biasanya kalau banjir yang dibutuhkan. Baju ya, baju-baju yang masih layak pakai, terutama makanan. Nah, kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang memang butuh bantuan, gitu. Bencana, longsor, gunung meletus dan sebagainya. Itu ya, saling menolong. Nah, itu sila yang kedua. Oke. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, dasarnya kalau yang sila ketiga ini adalah bagaimana caranya kita menjaga persatuan. Nah, itu kurang N, maaf ya. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ada yang punya teman atau saudara beda ras enggak? Misalnya dari luar Jawa mungkin ya Mas Orlan ya, atau dari Papua misalnya, kan kulitnya beda ya. Kalau kita orang Indonesia memang rata-rata banyak banget Bu. Iya, rata-rata Aku kulitnya kan 7 bersaudara tuh lahirnya beda-beda Bu. Oh, iya. Tempatnya beda-beda Bu. Rata-rata kalau orang Indonesia kan kulitnya sawo matang ya, tapi memang kalau yang di daerah Papua itu memang hitam ya, jadi berkulit hitam. Nah, iya. Hitam itu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa menimbulkan konflik ya. Kadang-kadang orang yang tidak paham, nah dengan nilai-nilai Pancasila yang kita punya, terkadang menyepelekan ya. Iya enggak? Ya, menyepelekan. Lalu kemudian ada yang kaya dan miskin, kemudian ada intimidasi atau yang lain sebagainya. Nah, ini contoh nilai-nilai yang harus kita kembangkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nih, satu, tidak membeda-bedakan teman. Burna masih ingat ya, saat sebelum pandemi gitu ya. Jadi memang kadang konflik terjadi ya di dalam kelas itu pasti ya, pasti ada yang bertengkar. Betul. Pasti ada yang bertengkar. Karena apa? Kalau Burna dulu ngajar kelas kecil pasti begini. Aku nggak mau kelompokan sama itu misalnya. Aku nggak mau satu kelompok sama ini. Wah itu. Ya, aku sama
Dia pakai gitu, Bu. Sebenarnya itu manusiawi, wajar ya, karena kan pasti kita juga punya teman dekat. Tetapi ketika kita sudah satu dalam satu kelas, berarti semuanya harus bekerja sama dengan siapapun. Itu juga akan melatih kalian bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan orang lain dengan karakter yang berbeda. Pasti Bu Rina yakin, misalnya tidak mau satu kelompok dengan si A misalnya, oh karena si A tuh begini, begini, begini. Nah, justru itu tantangan kalian, ya enggak? Bagaimana caranya kalian itu bisa bertahan ya menghadapi satu kelompok dengan teman yang mungkin kalian anggap berbeda karakternya. Nah, bagaimana Kak caranya kalian bersikap, menasehati. Nah, siapa tahu ketika satu kelompok dengan kalian, justru teman yang satu itu jadi lebih baik dan bisa bekerja sama. Itu ya. Lama ya kita nggak membagi kelompok gitu ya, bekerja bersama gitu ya. Semoga nanti bisa segera masuk sekolah lagi. Coronanya kurang banget. Apalagi ya, selain tidak membeda-bedakan teman, nah sama sih, tidak membedakan suku bangsa. Kalau tadi dalam lingkup sekolah ya, kalau ini dalam lingkup lebih luas, tidak membedakan suku bangsa. Ya kan ada suku Jawa, suku banyak ya di Indonesia itu memang luar biasa ya. Allah itu memberikan keberagaman yang luar biasa untuk negara Indonesia ya. Warna kulit dan tingkatan sosial. Nah itu tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali keberagaman di Berarti Indonesia. kalau di luar negeri. Tapi bagaimana caranya kita tetap bersatu. Itu gimana Mas Orlen? Berarti kayak di luar negeri kayak Amerika gitu kan, itu ya dikit, Bu. Berarti rasnya dikit, Bu. Iya. Walaunya kan dikit. Iya, jadi memang Allah sudah mengkaruniakan karunia yang berbeda-beda ya di setiap negara. Nah, ini rela berkorban jelas ya. Misalnya nih kalian mendengar negara Indonesia misalnya ada satu wilayah, kemarin itu yang batik ya misalnya diklaim oleh negara lain itu kan budaya asli Indonesia ya. Nah, jadi ketika kalian mendengar itu diambil oleh orang lain kan rasanya, ya rasanya gemes ya. Nah, jadi itu saja. Tapi yang penting masuk TV, Bu. Masuk TV ya. Makanya bagaimana caranya kita menjaga apa yang sudah kita punya, begitu ya. Nah, mencintai tanah air. Contoh kecil lah ya, mencintai tanah air itu apa sih contohnya? Nah, ini dia memakai produk lokal. Nah, contoh saja yang dalam kehidupan sehari-hari misalnya buah ya, jeruk misalnya. Jeruk itu kan ada jeruk mandarin, ada jeruk apa lagi. Nah, itu kan biasanya memang yang dari luar justru menarik dan membuat kita, oh itu loh produk impor loh, seperti itu. Padahal belum tentu proses ya, itu kan diimpor dari luar negeri. Belum tentu itu alami ya, siapa tahu karena ada proses impor kan tentang misalnya pestisida, pengawet, itu kadang tidak kita pikirkan. Padahal produk-produk lokal itu sebenarnya lebih sehat ya. Pepaya saja misalnya ya. Ada pepaya apa itu Nak? Macam-macam lah pokoknya. Sehingga kadang kalau kita makan buah gitu kan, yang ada ulatnya misalnya di sebagian sisinya itu, justru itu yang bagus. Jadi itu tanpa semprotan, tanpa pestisida, itu malah justru yang bagus ya. Kalau buah yang mulus, bening, dan kemudian besar, itu dicurigai ya, gitu ya. Oke, Erlen. Nah, sekarang sila keempat. Nah, setelah ini kita latihan ya, sabar ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Ya hampir sama sih teman-teman ya. Jadi intinya dalam sila ini adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama sehingga kita memiliki hak untuk berpendapat ya, asalkan pendapat kita sesuai aturan ya, tidak bebas sebebas-bebasnya ya, asalkan dalam lingkup aturan yang baik. Nah, karena kita memiliki kebebasan berpendapat, kira-kira akan terjadi perbedaan pendapat atau semua pendapat akan sama? Tadi tidak itu, Bu.
Perbedaan pendapat, Bu. Iya pasti ya. Satu orang beda pendapat, satu orang lagi beda lagi, beda lagi. Orlen berbeda pendapat dengan Fatih, lalu beda pendapat lagi dengan Bu Rina misalnya. Nah, maka dari itu intinya adalah harus mengutamakan musyawarah mufakat, ya, berdiskusi, bermusyawarah, mencari jalan keluar. Nah, lalu sikap-sikap apa saja yang harus kita kembangkan? Nih, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini juga kadang terjadi ya di kelas, misalnya harus begini, kamu harus ikut begini. Nah, seperti itu. Biasanya itu menimbulkan konflik karena yang dipaksa nggak mau, yang maksa terus maksa, wah jadi di akhirnya ya. Oke, lalu ini menghargai pendapat orang lain. Jika ada teman atau saudara mengemukakan pendapat harus dihargai ya, meskipun pendapat itu berbeda dengan kita. Jangan langsung oh kamu salah, enggak begitu. Nah, akhirnya kan menyinggung. Nah, menyinggung perasaan orang yang tersinggung, teman-teman. Ya, ya semuanya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Nah, yang paling penting nih, kadang yang terjadi di kelas juga ya, kita sudah musyawarah nih, sudah berdiskusi, Bu Guru sudah mendampingi misalnya hasil diskusi, misalnya kita mau mengadakan sesuatu, lalu ada keputusan nih, oh kita mau pergi ke sawah misalnya, nah tapi itu sudah diputuskan ya, sudah diputuskan di kelas, nah berarti kita harus mengikuti, kan ada ya, padahal sudah diputuskan tapi oh, aku nggak mau lah, padahal itu sudah hasil keputusan. Berarti apapun hasil keputusan yang sudah dilaksanakan dengan jalan musyawarah, kita harus bertanggung jawab dan mengikuti. Ya, itu yang penting. Oke. Burna stop dulu ya. Oke, sekarang semua angkat tangannya ke atas. Yuk. Oh, Burna nggak bisa nyentuhin ya, nggak bisa kameranya ya. Angkat semua tangannya ke atas. Sudah? Lalu gerakan ke samping, kanan dan kiri. Ayo. Kemudian sekarang silakan berdiri. 1, 2, 3. Berdiri. Sudah. Bunda yang kelihatan hanya beberapa ini ya. Oke, ya Faisal good. Ramzi berdiri, Ramzi. Oke, ya. Yang tidak menyalakan kamera tetap berdiri ya. Itu Haikal tetap duduk aja. Karena itu bukan Haikal ya. Oke, berdiri. Sudah, gerak-gerakan tangannya, gerak-gerakan kakinya. Oke, good. Haikal, sip. Nah, sudah. Silakan kembali duduk lagi ya. Oke. Oke, kita masuk sila yang terakhir ya, teman-teman ya. Setelah ini kita latihan sebentar. Nah, ini dia. Oh, maaf. Oke, ini sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini intinya adalah semangat kebersamaan, ya, gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Nih, contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima, ya. Jadi berhemat. Nah, ternyata masuk sila ini. Berhemat, tidak melakukan pemborosan. Contoh kalau kalian berarti misalnya uang saku ya atau uang jajan. Jadi sudah harus mulai mampu, misalnya hari ini habis berapa begitu. Jadi jangan semuanya ketika memegang uang langsung dihabiskan semua. Boros atau berhemat ya. Jadi boros itu adalah melakukan sesuatu tapi tidak kita perlukan atau membeli sesuatu hanya untuk ya udah senang-senang aja. Nah, itu namanya boros. Ya, terus tidak bergaya hidup mewah dan bersikap adil terhadap sesama dan menghargai orang lain. Intinya adalah semangat gotong royong atau semangat kebersamaan. Oke, sudah cukup. Bu Rina sudah menyampaikan sila 1 sampai dengan kelima. Dan kalian juga sebenarnya kan tadi pagi sudah membaca ya sebelum Vicon ini. Sekarang siapkan modulnya mungkin ya. Oke, kita diskusikan. Di sini ada... Ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di modul halaman 27, tetapi sikap atau perilakunya Bu Rina ganti. Nah, yuk kita diskusikan atau kalian bisa mengisi terlebih dahulu. Sikap-sikap dari nomor 1 sampai nomor 5 masuk ke sila keberapa? Gitu ya kira-kira. Oke, siap. Berapa menit ini? 1 jam, Bu.
1 jam. Bu, ngerjainnya yang di modul apa yang di mana? Ini berbeda nak dengan yang di modul ya. Ini berbeda kata-katanya. Nanti yang di modul itu kan ada 2 tugas, itu nanti dikerjakan setelah pikon, foto di GC. Nah, yang ini nanti kita bahas hari ini. Begitu. Tapi hampir sama sih sebenarnya. Cuman Burna ganti sikap atau perilakunya saja. Ya. Yuk, kalian bisa menulis di buku tulis. Udah, Bu. Ini aja, nomor 1 sila keberapa, nomor 2 sila keberapa, sampai nomor 5, nanti lalu kita cocokkan. Gitu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan penugasan yang ada di modul. Oke, gitu saja ya. Jadi kata-katanya tidak perlu ditulis. Kalian langsung jawab saja. 1 sila keberapa, 2 sila keberapa. Gitu ya. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Udah, Bu. Wih, selesai siapa itu yang udah selesai? Ya, jadi tadi Bunda menyampaikan setiap sila itu kan ada intinya ya. Ada semangat kebersamaan, oh berarti tadi sila keberapa. Terus yang ketuhanan jelas ya. Lalu yang tadi musyawarah mufakat itu sila keberapa. Jadi sebenarnya kalau kalian teliti, kalian langsung bisa mengisi kolom ini. Sudah, Bu. Oke. Sudah semua yang lain? Sudah, Ya, Bu. ada yang belum? Sabar dulu ya. Kurang 1, Bu. Yang sudah, ya oke, kurang 1, berarti sebentar lagi. Nanti Bu Rina dibantu ya. Yang sudah selesai boleh tuh milih mau menjawab nomor berapa ya. Nanti kalau ditanya siapa yang mau membantu nomor 1, silakan disebutkan namanya ya. Nanti langsung saja, oke? Aku mau yang 2, Bu. Yang 2 pasti betul semua ya, insya Allah ya. Nomor 3, Bu. Ya siapa kan Burna nggak tahu. Nanti tunggu teman-teman selesai semua ya. Udah, Bu. Oke, yang belum selesai nanti bisa menyusul ya. Baiklah. Nomor 1, sebutkan nama yang mau menjawab. Ocha. Onca, silakan dibaca, Cak. Sila 5, Bu. Dibaca sikapnya. Berhemat itu dibaca ya. Berhemat atau tidak melakukan pemborosan, sila 5. Oke, ada yang berbeda pendapat dengan Onca? Sama, Bu. Oke, kalau sama semua, oke, berarti kita lewat. Tidak usah Burna buka dulu ya isinya ya. Lanjut nomor 2, sebutkan nama. Bu. Ya, silakan Hidayaki. Melaksanakan sholat 5 waktu, sila ke-1, Bu. Ada yang berbeda dengan pendapat Hide? Sama. Oke, sama. Nanti yang berbeda langsung menyampaikan ya. Oke, kita lanjut nomor 3, sebutkan nama. Aku, Bu. Aduh, aku itu siapa? Cinta, Bu. Cinta, nomor 3 Saya, silakan. Bos. Jangan aku. Bermusyawarah saat terjadi perbedaan pendapat, sila ke-4. Sila ke-4. Ada yang berbeda? Sama.
Berbeda. Beda. Nah, ada yang beda tuh. Siapa? Yang Yang bilang berbeda siapa? Ayo. apa, Orlen? Aku enggak. Tadi ada yang berbeda itu siapa ya? Pernah dengar? Oke, enggak ada. Sila keempat. Oke, lanjut. Nomor 4. Iya ada deh. Alifah. Alifah, silakan. Tidak membedakan teman. Sila ketiga. Ya, Oke, benar. good. Lanjut, terakhir. Membantu orang tua menyeberang jalan. Siapa ini? Rafa ya? Oke, Rafa deh, boleh. Apa sila keberapa itu, Rafa? Sila kedua, Bu. Oke, kita lihat ya, kita cocokkan ya. Oke. Iya, selesai. Betul semua ya. Barakallah. Nah, jadi intinya di sini adalah Oke, Burina. Oke, betul semua ya. Burina stop dulu ya. 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 Jadi teman-teman, sebenarnya materi yang disampaikan Burina itu apa namanya? Secara materi banyak ya, tapi intinya adalah aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Tadi banyak sekali sikap-sikap yang harus kita kembangkan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata Pancasila itu sebagai dasar negara kita lengkap ya. Dari mulai sila pertama harus bagaimana, sila kedua harus bagaimana, sampai sila yang terakhir. Gitu ya teman-teman ya. Tugasnya sekarang yaitu selain mengerjakan modul halaman 27, di situ ada 2 tugas. Yang atas itu adalah kolom, cara mengerjakannya sama ya, seperti yang awal tadi dicentang sesuai dengan sila, lalu yang bawah itu dipasangkan. Nah, itu tugas pertama. Tugas yang kedua, silakan mulai sekarang karena tidak bertemu ya, silahkan kalian mengaplikasikan sendiri di rumah saat bermain dengan keluarga atau saat bermain di luar misalnya dengan protokol kesehatan, aplikasikan sila-sila yang tadi sudah kita pelajari bersama. Oke, begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bu Rina untuk materi hari ini cukup. Nah, itu jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Sementara ini ditutup dari Bu Rina ya. Nanti mungkin ada informasi dari Bu Indah dan Pak Priyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan materi dari Bina tadi bersama-sama. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Priyo mau ada yang disampaikan, Pak Priyo? Oh iya, untuk besok kita masih ada Vikon ya, hari Jumat pagi tentang materi IPA ekosistem. Nanti sore silahkan dipelajari di buku modulnya di halaman Ekosistem. Halaman ini Pak Priyo. 6 dan 7. Oh iya. Ya. Halaman 67. Di GC nanti sore jam 5 akan terbit video YouTube yang bisa kalian saksikan lebih dulu tentang ekosistem. Jadi kalian bisa belajar ekosistem dulu sebelum besok masuk materinya ya. Jadi kita biasakan sebelum Vikon kita sudah mempelajari materinya lebih dulu. Nanti sore insya Allah sudah bisa dibuka. Atau besok pagi sebelum Vikon kalian baca-baca dan lihat video YouTube-nya. Gitu ya. Terima kasih. Tambahan Bu Winda. Ini berarti karena biasanya kan kalau Jumat tidak ada Vikon, adanya Vikol dengan guru Kiroati. Berarti besok ada 2 agenda ya nak ya. Vikon dulu 8:30 sampai selesai, setelah itu dilanjut dengan Vikol. Yang Vikol siapa? Nah, teman-teman yang tidak mengikuti GT. Nanti informasinya di-share kan di ini, grup Bu. masing-masing. Ya, kalau 5C hari ini. Ya, Pak Priyo ya hari ini. Iya, jadi setiap kelas punya jadwal berbeda-beda dengan guru kiroatinya. Ya, kalau 5B berarti besok ya teman-teman. Iya, Mas Fatih. Kemarin aku nggak ikut Selasa, Bu. Kiroati, terus aku ikut yang hari ini, nggak apa-apa.
Fatih kan sudah, oh iya, ya betul sekali Mas Fatih. Mas Fatih karena kemarin terlambat GT-nya sehingga tidak ikut qiraati dan tahfidz, ikut fikol yang besok ya Mas Fatih ya. Oke, good. Sudah cukup. Benar Bu Rina. Ya, Ya. yang Aku terlambat itu fikolnya itu Bu hari Selasa. oh, iya. Kemarin di kelasnya Pak Pri ada yang telat sama Adam kalau nggak salah ya. Ya. Silahkan ikut ya. Dan Adam. Orlen, Vikon dan Vikol berbeda. Kalau Vikon kan memang hari Selasa biasanya dengan buburi Kroati. Seminggu Iya, Bu. Vikon, seminggu share video. Nah, ini ada lagi yang khusus yang tidak ikut GT hari Jumat. Gitu ya. Pakainya video call pakai WA. Oke? Oh, guruku nggak bisa itu Ibu. Katanya Vikol aja Ibu. Bu Zulfa buat Ibu. Iya, berarti besok ya, Vikol. Ada lagi? Bila Ya. itu tugas di modul dikirim ke GC, Bu. Ya, nanti akan dibuatkan tugas di GC. Kalian mengerjakan di modul langsung, dicentang dan diberi garis, foto dikirim ke GC. Gitu ya. Sudah cukup, teman-teman? Silakan Bu Indah. Ya, sudah ya. Baik, informasinya Bu Indah rangkum ya. Untuk video call qiraati yang tidak ikut GT dan yang tidak berangkat GT dan yang terlambat datang GT, untuk kelas 5A dan 5C dilaksanakan hari ini. Untuk kelas 5B dilaksanakan besok. Ya, begitu ya. Khusus 5A dan 5C hari ini. Habis Vikon ini boleh video call dengan guru qiraatinya. Yang seperti biasa, berarti di kelas 5A setoran dengan Bu Nifah, kelas 5C dengan Bu Afifah. Ya, besok kelas 5B video call-nya dengan Bu Zulfa. Itu ya teman-teman. Fa semua guru qiraatinya ya. Ya, begitu ya. Jangan lupa nanti habis ini jangan ngegame. Tolong dikerjakan dulu modulnya. Insya Allah cuma sebentar, cuma nyentang-nyentang sama garis-garis. Paling 10 menit paling lama. Ya, ayo segera dikerjakan ya. Nanti kalau mau upload tugasnya nanti oke. Tapi segera kerjakan. Mumpung kalian baru saja mendapatkan materi. Tidak lama-lama ya, tidak usah lama-lama, tidak usah nunggu orang tuanya. Insya Allah kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Ada di modulnya. Nanti kalau mau upload ke GC, nunggu orang tuanya boleh silakan. Tetapi kalau mengerjakan modulnya, ayo diusahakan mandiri, sendiri dulu, dipikir sendiri dulu. Kalau nanti orang tuanya sudah pulang, mau disuruh ngecek benar apa enggaknya, sudah tepat atau belum, boleh. Tapi kerjakan sendiri dulu, ya. Begitu ya teman-teman. Semoga tetap semangat. Besok kita Vikon lagi pagi-pagi 8:30 ya. Materinya IPA, ya. Jangan lupa untuk belajar modul halaman 6 dan 7. Baik. Kita tutup bersama ya Vikon kita kali ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Surat Al-Asr. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bunda masih tunggu, ada 7 anak yang belum ambil modul. Silakan ambil modul hari ini supaya bisa segera dipakai untuk pembelajaran. Baik, begitu ya. Sampai ketemu besok teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Tetet tararat. Bu, teman intro dulu. Tetet tararat. Intro, tutup intro dulu, Bos. N. Udah. Jangan lupa di N, Bu Rina. Dadah. Oh iya, Burna lupa ya. Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam.